Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua, puji nama Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi dan sangat senang serta bersyukur karena GKNF punya media untuk menyapa jemaat Tuhan, menguatkan jemaat Tuhan, punya waktu bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas menjalani kegiatan kita di hari yang Tuhan percayakan ini. Izinkan saya melanjutkan renungan saya yang sudah saya mulai beberapa hari yang lalu berkaitan dengan hati bermisi, hati yang bermisi, hati yang rindu untuk membawa orang kepada Tuhan, dan juga hati yang dimiliki seperti jemaat mula-mula atau orang Kristen mula-mula. Firman Tuhan masih di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11, tetapi kita akan membaca dua ayat dari ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Bapak Ibu dan Saudara semua, ini adalah lanjutan kisah tentang bagaimana gereja bertumbuh, orang percaya bertumbuh di Antiokhia. Sekali lagi seperti yang saya singgung di awal bahwa gereja bermula berdiri di Yerusalem ketika Pentakosta, lalu kemudian ternyata pusat kekristenan itu bergeser ke Antiokhia. Antiokhia menjadi base camp, pusat kekristenan, di mana misi diutus di sana, orang percaya berkumpul di sana seperti yang kita baca kemarin. Ada Barnabas, ada Saulus, dan juga ada para penatua yang tinggal di Antiokhia. Suatu momen firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-27 ayat sebelumnya bahwa ada beberapa orang nabi yang datang dari Yerusalem ke Antiokhia. Lalu kemudian seorang dari antaranya bernama Agabus menyampaikan sebuah nubuatan firman Tuhan bahwa akan ada kesusahan besar, kelaparan besar, dan betul seperti perkataan ini terjadi pada zaman Claudius. Yang menarik adalah ada orang-orang percaya di Yerusalem, di Yudea, orang-orang Kristen yang ada di tanah Yudea dan di sekitar Yerusalem, mereka di dalam kesusahan besar karena situasi ini. Dengan situasi itu, di dalam kondisi itu, yang menarik di dalam ayat yang ke-29, murid-murid di Antiokhia memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan. Lalu kemudian sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, mereka mengirimkan bantuan kepada saudara-saudara mereka di tanah Yudea, supaya orang yang dalam kesusahan, kelaparan, situasi yang tidak mudah itu diberikan pertolongan dan bantuan. Ketika mencermati bagian ini luar biasa. Ini yang disebut dengan hati bermisi. Hati yang dimiliki oleh orang-orang percaya mula-mula. Bukan hanya diwakili oleh Barnabas yang rindu membawa orang menjadi bagian dalam koinonia atau persekutuan. Tetapi hati yang bermisi juga tercermin, terwujud ketika mendengar ada saudara yang sedang dalam kemalangan. Saudara yang di dalam nestapa, di dalam kesusahan, hatinya tergerak, tidak tega, hatinya tidak hanya berdiam diri tapi mau melakukan sesuatu. Inilah yang disebut dengan hati bermisi, hati yang peduli, hati yang berbelas kasihan, hati yang mudah disentuh lalu kemudian mengerakkan dirinya mengerjakan sesuatu bagi orang lain. Bapak Ibu dan Saudara semua, salah satu ciri khas orang percaya adalah hatinya diwarnai dengan belas kasihan. Mari kita belajar. Bukan hanya rindu membawa orang lain untuk dekat kepada Tuhan, tetapi juga kalau misalnya ada di antara saudara seiman kita yang mengalami kemalangan, kesusahan, sakit, kita berupaya sedemikian rupa semampu kita untuk menolong meringankan beban saudara-saudara kita. Inilah yang menjadi ciri khas hati orang percaya dan juga persekutuan orang percaya, yaitu hidupnya, hatinya diwarnai dengan belas kasihan. Biarlah firman Tuhan ini diterjemahkan oleh Roh Kudus dalam hidup kita masing-masing, sehingga semisalnya ada kita yang mendengar ada orang yang kekurangan, ada orang yang kesusahan, ada orang yang perlu bantuan, kita dengan rela hati mengulurkan tangan kita, meringankan beban mereka. Kiranya anugerah, kiranya kemurahan dan berkat Tuhan atas kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami diberikan firman Tuhan yang mengajar kami untuk tergerak ketika melihat saudara kami yang di dalam kesusahan. Mungkin tidak harus selalu bicara tentang materi, tapi mungkin dengan doa, dengan dorongan, dengan semangat, dengan kunjungan dan perhatian kami. Anugerah dan berkat Tuhan atas jemaat Tuhan semua. Berikan kesembuhan kepada yang sakit, berikan penghiburan kepada yang susah hati, berikan pertolongan kepada mereka yang lemah dan juga putus asa.
Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.